Setibanya di depan sekte pemurnian jiwa, Wang Lin nampak terkejut karena kondisi gerbang sekte sudah compang-camping tidak karuan. Layaknya seperti telah terjadi sebuah pertempuran di sana. Ia yang khawatir segera memeriksa ke dalam sekte menggunakan kesadaran ilahinya. Namun ternyata di bagian dalam sekte masih baik-baik saja. Wang Lin sempat berpikir apakah kerusakan gerbang itu memang sengaja dilakukan untuk mengalihkan perhatian anggota klan Tato yang hendak menyerang sekte. Sementara Dutian yang sudah mengetahui kedatangan Wang Lin, ia menyuruhnya untuk segera masuk melalui sebuah portal yang sudah disiapkan. Setelah melewati portal barusan, Wang Lin dibawa masuk ke dalam ruang tempat Dutian berada. Dutian membuka matanya dan berkata, "Kamu telah kembali." Wang Lin menangkupkan kedua tangannya, tatapannya menjadi lebih serius karena saat ini Dutian tampak lebih tua dari sebelumnya dan sepertinya umurnya sudah hampir habis. Ia lantas bertanya, "Senior, apa yang terjadi denganmu?" Hahaha, Dutian langsung tertawa. "Kamu sudah melihatnya, tapi hal ini bukanlah masalah. Aku masih bisa bertahan selama beberapa tahun lagi. Aku tidak akan mati sebelum melakukan sesuatu untuk sekte." Ia menatap Wang Lin. "Sungguh anak muda yang beruntung. Hanya dalam beberapa tahun yang singkat, tingkat kultivasimu telah meningkat pesat. Aku dapat merasakan bahwa kamu sudah berada di perbatasan untuk menerobos tahap transformasi jiwa. Namun untuk dapat menerobos tahap transformasi jiwa, kamu memerlukan sejumlah giok langit yang mengandung energi surgawi." Wang Lin merenung sejenak sebelum bertanya, "Apakah senior memiliki geok langit?" Hahaha, Dutian kembali tertawa. "Anak muda, kamu memang selalu saja membuat orang tua ini hampir jantungan. Apakah kamu kembali ke sekte pemurnian jiwa hanya untuk giok langit? Dan seandainya kamu memiliki banyak giok langit, maka kamu tidak akan kembali." Meskipun Wang Lin seseorang yang dingin, tetapi entah kenapa saat mendengar perkataan Dutian barusan, dia langsung tersenyum. Ia lantas berkata, "Aku pasti akan kembali untuk bendera 1 miliar jiwa." Mata Dutian langsung berbinar dan penuh haru. Ia menatap Wang Lin dengan penuh harapan. "Bagus, bendera 1 miliar jiwa adalah milikmu. Serta dalam beberapa tahun lagi, fragmen jiwaku juga akan menjadi milikmu. Bahkan seluruh sekte pemurnian jiwa adalah milikmu. Aku hanya ingin kamu berjanji satu hal untuk menjaga dan melindungi bendera 1 miliar jiwa. Selama bendera jiwa aman, maka sekte pemurnian jiwa akan selalu ada. Menurutku, planet ini masih terlalu kecil untuk menampung orang sepertimu. Jika suatu hari kamu pergi, aku berharap kamu bisa menemukan tempat yang cocok untuk mendirikan lagi sekte pemurnian jiwa, serta menjadikannya negara kultivasi tingkat 6. Zheng Nio, semoga kamu dapat mengingatnya, karena tidak ada yang gratis di dunia ini. Jika kamu menginginkan sesuatu, maka kamu harus membayar harganya." Wang Lin merenung sejenak. Ia mengangguk dan berkata, "Aku akan melakukannya." Setelah mendengar jawaban Wang Lin barusan, wajah Dutian tampak sangat bahagia. Ia lantas melambaikan lengan bajunya dan berkata, "Ikuti aku." Tanpa bertanya apapun, Wang Lin langsung mengikutinya. Dengan kecepatan seperti kilat, keduanya langsung tiba di sebuah gunung di belakang sekte pemurnian jiwa. Tempat ini merupakan sebuah tempat terlarang yang hanya bisa dimasuki oleh seseorang yang menguasai teknik penyegelan jiwa. Dutian membentuk sebuah segel di tangannya sehingga menyebabkan tanah di sekitar bergetar. Lalu secara tiba-tiba muncul sebuah pusaran berwarna hitam. Setelah memasuki pusaran itu, Wang Lin nampak terkejut karena pusaran ini mirip seperti formasi transfer kono. Setelah sampai tempat yang dituju, ternyata ia dibawa ke sebuah goa yang di dalamnya terdapat 30 tablet batu yang terbuat dari giok langit. Semua tablet batu ini adalah sesuatu yang digunakan semua kultivator sekte pemurnian jiwa untuk menerobos ke tahap transformasi jiwa. Dutian menyentuh dinding batu dengan tangannya, lalu terdengar suara gemuruh dari segala arah. Ia segera menyuruh Wang Lin untuk duduk bersila di tengah formasi. "Zheng Nio, ini adalah energi surgawi yang pernah aku dapatkan dari alam celestial. Namun sepertinya ini masih belum cukup. Maka dari itu aku akan membawamu keluar untuk mencuri. Karena apapun yang terjadi, kamu harus segera menerobos tahap transformasi jiwa." Wang Lin hanya bisa tersenyum setelah mendengar perkataan Dutian. Ia sempat berpikir bahwa nampaknya sekte pemurnian jiwa adalah sekte yang tirani dan kejam, yang mana hanya untuk mencuri giok langit mereka tidak segan menggunakan bendera 1 miliar jiwa, yaitu sesuatu yang bahkan ditakuti oleh kultivator tahap ascendan. Tidak mengherankan sekte pemurnian jiwa dapat menghasilkan
menghasilkan banyak kultivator tahap transformasi jiwa. Ternyata semua geok langit yang mereka gunakan adalah hasil mencuri dari orang lain. Saat ini suara gemuruh mulai semakin keras dan tanah mulai retak terbuka. Dari dalamnya muncul 2 buah tablet geok langit. Energi surgawi mulai menyebar memenuhi tempat itu. Wang Lin dapat merasakan meskipun tablet batu itu berukuran sangat besar, tetapi kualitas energi surgawi yang terkandung di dalamnya tidaklah sebagus geok langit yang sebenarnya. Namun karena ukurannya yang besar sehingga secara alami jumlah energi surgawi yang terkandung di dalamnya juga melimpah. Wang Lin membentuk segel di tangannya dan mulai menyerap energi surgawi. Sementara Dutian, ia langsung mengeluarkan 7 bendera kecil dari kantong penyimpanannya, lalu menyebarkannya di sekeliling Wang Lin. Dutian membentuk segel di tangannya sehingga ketujuh bendera kecil itu saling terhubung satu sama lain dan membentuk sebuah formasi. Zheng Nio, dengan formasi ini maka kecepatan penyerapanmu akan meningkat. Orang tua ini tidak akan pelit terhadapmu. Sepanjang penyerapan energi surgawi, Wang Lin secara tidak langsung memperoleh pemahaman yang mendalam tentang energi surgawi, yang mana setelah seseorang berhasil mencapai tahap transformasi jiwa, maka orang itu akan dapat menggunakan energi surgawi sesuka hatinya untuk menyerang maupun memperkuat senjata ketika berada dalam suatu pertempuran. Tetapi semakin tinggi tahap yang ingin dicapai, maka akan semakin banyak giok langit yang dibutuhkan. Setelah beberapa waktu berlalu, akhirnya kedua tablet batu itu menunjukkan beberapa retakan di permukaannya karena energi surgawi yang terkandung di dalamnya sudah habis diserap oleh Wang Lin. Ia perlahan berdiri dan berkata, "Aku telah menyelesaikan sepertiga dari proses penerobosan." Dutian yang mendengarnya langsung tersenyum. "Bagus, sekarang ikuti aku. Aku akan mengajakmu untuk mencuri beberapa geok langit dari tetangga." Sembari tertawa, Dutian menciptakan pusaran hitam dan memasukinya. Wang Lin hanya bisa tersenyum saat mengikutinya ke dalam pusaran. Ketika mereka muncul kembali, mereka berdua sudah berada di luar sekte pemurnian jiwa. Dutian berkata, "Ayo berangkat." Meskipun mencuri itu haram, tetapi Wang Lin tetap anteng mengikuti Dutian dari belakang. Setelah beberapa saat berlalu, akhirnya mereka tiba di sebuah tempat yang berada di sisi barat negara Pilu, yaitu Sekte Serangga Iblis. Dijelaskan, Sekte Serangga Iblis ini adalah sekte yang sangat aneh, karena sekte mereka tidak memiliki bangunan mewah, tetapi semua anggota sektenya bersembunyi di bawah rawa. Wang Lin nampak sedikit bingung karena bisa-bisanya Dutian mengajaknya mencuri geok langit ke tempat terpencil seperti itu. Lalu Dutian berkata, "Zheng Nio, meskipun mereka semua bersembunyi seperti tikus, kamu jangan memandang rendah anggota sekte Serangga Iblis. Asal kamu tahu saja, dulu ketika guruku membawaku ke sini, jumlah geok langit yang kami curi 3 kali lebih banyak dari sekte lain." Dutian segera mengulurkan tangannya ke kehampaan dan bendera 1 miliar jiwa muncul di tangannya. Setelah memegang bendera jiwa, aura Dutian berubah sepenuhnya. Ia menatap tajam ke arah rawa yang ada di bawahnya dan mengibaskan bendera 1 miliar jiwa. Dengan segera perkmin jiwa yang tak terhitung jumlahnya muncul menutupi tempat itu. Seluruh area dikelilingi oleh perkmin jiwa yang terus-menerus mengeluarkan raungan hantu. Suara raungan itu dengan cepat menyebar ke seluruh rawa. Dutian menatap tajam ke arah rawa dan berteriak, "Wahai tikus-tikus berdasi dari sekte Serangga Iblis, kakekmu Dutian telah datang. Ayo muncullah, serahkan geok langit kalian. Datanglah, datanglah, datanglah." Wang Lin yang mendengar kalimat tersebut tidak bisa menahan tawanya. Ia sedikit kepo. Mungkinkah ada aturan yang ditetapkan ketika hendak mencuri geok langit? Lalu kemudian terdengar beberapa raungan marah yang berasal dari dalam rawa sebelum 2 orang terbang keluar. Fragmen jiwa mencoba menghentikan mereka, tetapi semua fragmen jiwa dipukul mundur oleh aura kedua orang itu. Tetapi tampaknya kedua orang ini memahami situasinya, sehingga mereka berdua hanya mendorong mundur fragmen jiwa tanpa harus menghancurkannya. Salah satu di antara 2 orang itu adalah seorang lelaki tua berjubah ungu dan memiliki 2 kelajengking merah darah di sekitarnya. Dan dengan cepat ia berteriak, "Hantu tua Dutian, kami tidak ada lagi memiliki geok langit." Sedangkan rekannya adalah seorang wanita tua dengan gaun bangsawan. Dia bernama Yan Hong. Meskipun wajahnya tua dan keriput, tetapi
tetapi gunung kembarnya tetap besar. Wadaw! Ia mencoba menghentikan perkataan si pria tua berjubah ungu lalu menatap ke arah Dutian sembari berkata, "Hantu tua Dutian, kami tidak bisa memberikan geok langit. Karena ketika klan Tato menyerang aku terluka parah dan membutuhkan banyak geok langit untuk memulihkan diri, sehingga geok langit yang ada sudah habis digunakan." Dutian menatap tajam ke arah wanita tua itu. Dia menunjuk dahinya dan dengan segera aura kematian yang ia tekan mulai menyebar. Ia berkata, "Yan Hong, aku hanya memiliki waktu kurang dari 2 tahun lagi untuk tetap hidup." Mendengarnya, tubuh Yan Hong langsung bergetar dan ekspresinya sedikit berubah. Sementara wajah si pria tua berjubah ungu tampak acuh tak acuh. Ia bergumam, "Dasar orang-orang sekte pemurnian jiwa semuanya gila. Bahkan ketika sudah sakaratul maut masih saja mengandalkan bendera 1 miliar jiwa untuk mencuri giok langit dari orang lain." Dutian langsung tertawa dan berkata, "Itu benar. Karena aku hanya memiliki kurang dari 2 tahun untuk hidup, tentu saja aku tidak takut mati. Sekarang berikan kepadaku giok langit maka aku akan pergi. Jika kalian tidak memberikannya, maka aku berjanji sekte serangga iblis akan segera musnah." Yan Hong berkata, "Hantu tua Dutian, mengapa harus begini? Tidak hanya kamu yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan sekte kami. Kami berdua pun bisa menghancurkan sekte pemurnian jiwamu. Bahkan junior yang ada di sampingmu juga akan mati." Wang Lin hanya tersenyum saat tangannya menunjuk ke udara dan dengan cepat pedang surgawi muncul di tangannya. Wang Lin mengayunkan pedangnya serta memasukkan sedikit energi surgawi ke dalamnya. Begitu energi surgawi digunakan, pedang surgawi yang awalnya berwarna merah kini berubah menjadi berwarna keemasan yang menyilaukan dan memancarkan tekanan surgawi. Ekspresi Yan Hong berubah pucat. Ia dengan cepat mengeluarkan cangkang kura-kura dari kantong penyimpanannya untuk memblokir energi pedang yang Wang Lin lepaskan. Lalu ketika energi pedang menghantamnya, cangkang kura-kura itu langsung retak dan hancur. Wang Lin menatapnya dan berkata, "Apakah kalian berdua masih berpikir aku pasti akan mati hari ini?" Yan Hong menatap Wang Lin dengan serius. "Siapa kamu?" Ia menyadari bahwa serangan barusan adalah serangan yang mengandung energi surgawi. Namun ia tidak terkejut tentang hal itu karena sejak dari tadi ia sudah memperhatikan Wang Lin yang sudah berada di tahap setengah langkah antara formasi jiwa dan transformasi jiwa. Meskipun ia tidak menganggap Wang Lin sebagai ancaman, tetapi ia tidak pernah berpikir bahwa pemuda itu akan memiliki harta surgawi, yaitu harta yang sangat berharga. Sementara bendera 1 miliar jiwa dan bendera larangan hanya dianggap sebagai harta surgawi semu. Itu tidak dapat dibandingkan dengan harta surgawi yang sebenarnya. Wang Lin tersenyum dan berkata, "Aku Zheng Nio." Yan Hong nampak terkejut. "Rupanya kamu adalah orang yang menghabisi Liuan Peng dan leluhur klan setan raksasa hanya dengan mengandalkan kultivasi di tahap formasi jiwa. Kamu memang sangat luar biasa." Ia menghela napas. Dengan kultivasi tahap akhir transformasi jiwanya, tentu saja ia akan dapat dengan mudah untuk menghabisi Wang Lin. Tetapi dengan adanya Dutian, pastinya ia tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Sedangkan si pria tua berjubah ungu, wajahnya nampak pucat. Saat ini dia berada di tahap awal transformasi jiwa. Dia tahu bahwa untuk menghabisi Liuan Peng sangatlah mudah, karena Liuan Peng menerobos tahap transformasi jiwa secara paksa, sehingga dapat dikatakan Liuan Peng adalah kultivator transformasi jiwa yang paling lemah di antara kultivator transformasi jiwa lainnya. Tetapi berbeda dengan leluhur klan setan raksasa yang mencapai tahap transformasi jiwa berkat kultivasinya, serta memiliki kemampuan bawaan, namun pemuda itu sudah dapat mengalahkannya meskipun masih berada di tahap formasi jiwa. Dutian yang ada di samping Wang Lin langsung tertawa. Ia sangat puas dengan tindakan yang Wang Lin lakukan. Orang-orang sekte pemurnian jiwa memang harus seperti ini. Lalu Dutian mengalihkan pandangannya ke arah Yan Hong dan berkata, "Jangan membuang waktu lagi. Cepat serahkan setengah dari jumlah giok langit kalian." Yan Hong merenung sejenak. Ia berkata, "Aku bisa saja memberikan setengah dari jumlah giok langit kami. Tapi jika suatu hari klan Tato menyerang dan sekte serangga kami berada dalam bahaya, maka kamu harus segera membantu kami." Dutian hanya tersenyum. "Itu tergantung pada berapa banyak giok langit yang akan kalian berikan padaku." Yan Hong lantas mengambil sebuah kantong penyimpanan dan melemparkannya kepada Dutian. Ia berkata, "Itu pasti akan memuaskanmu." Dutian menangkap kantong itu dan langsung memindai isinya.
Nampak Dutian sangat terkejut setelah melihatnya. Ia menatap Yan Hong dan berkata, "Kalian orang-orang sekte serangga iblis benar-benar sangat kaya, sehingga masih memiliki geok langit sebanyak ini. Aku jadi penasaran bagaimana cara kalian mengumpulkannya." Yan Hong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu tidak perlu tahu tentang ini. Ingatlah, kamu harus menepati perjanjian kita." Wanita itu lantas segera terbang menjauh. Sementara si pria tua berjubah ungu, sebelum pergi ia kembali menatap Wang Lin dan mengepalkan tangannya, lalu ia segera menghilang. Dutian segera mengajak Wang Lin untuk melanjutkan misi mereka. Ia berencana membawa Wang Lin menuju negara peringkat 5 dan mencuri dari sekte apapun yang mereka temui. Asalkan memiliki geok langit maka ambil semuanya. Bahkan jika di tengah perjalanan mereka bertemu anggota klan Tato, maka libas saja mereka. Tidak terasa 3 bulan berlalu, Dutian telah membawa Wang Lin melintasi 4 negara peringkat 5. Kali ini mereka berdua panen besar geok langit tanpa harus pergi ke alam celestial. Mereka berhasil mendapatkan banyak geok langit dari beberapa sekte dan keluarga kaya hanya dengan mengandalkan bendera 1 miliar jiwa. Anjay. Selanjutnya Dutian mengajak Wang Lin menuju negara peringkat 5 yang kelima. Namun kali ini misi mereka akan sedikit sulit karena negara peringkat 5 yang mereka datangi memiliki 4 kultivator tahap transformasi jiwa. Mereka berempat bergabung untuk menyerang Dutian. Kali ini Wang Lin akhirnya menyadari betapa kuatnya bendera 1 miliar jiwa. Ia bahkan belum sempat menyalakan rokoknya, keempat orang itu sudah dipukul mundur. Karena Dutian tidak ingin membunuh siapapun, dia menahan daya serangannya. Sementara Wang Lin, karena tindakan Dutian selama 3 bulan ini sangat mencolok, dengan terpaksa ia harus menggunakan topi jeraminya untuk menutupi penampilannya. Ini ia lakukan agar semua sekte yang telah mereka curi barangnya tidak akan mencarinya di masa depan. Apalagi selama 3 bulan ini ada 5 negara peringkat 5, 13 sekte, dan lebih dari 100 keluarga kultivasi yang telah mereka jarah geok langitnya. Dutian berkata kepada Wang Lin dengan nada serius, "Kita sudah mengumpulkan banyak geok langit. Seharusnya ini sudah cukup untuk membantumu mencapai tahap transformasi jiwa. Jika di masa depan kamu ingin meningkatkan level kultivasimu, maka kamu harus mengandalkan diri sendiri untuk mendapatkan geok langitnya. Ingatlah, kita berada di dunia kultivasi, terutama bagi kultivator transformasi jiwa. Satu-satunya cara untuk mendapatkan geok langit adalah dengan mencuri." Wang Lin mengangguk. Dia tidak memiliki masalah jika harus mencuri, tetapi ia tidak setuju dengan metode yang dilakukan oleh Dutian. Karena baginya jika memang ingin mencuri, maka harus mengambil semuanya atau tidak sama sekali. Anjay.